Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan mahasiswa semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan baik dan tentunya dalam keadaan sehat. Rekan-rekan mahasiswa, seperti yang sudah kita bedah pada pertemuan sebelumnya, kita telah menuntaskan pembahasan mendalam mengenai materi lembaga negara utama yang eksistensinya lahir langsung dari rahim Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam diskusi kita sebelumnya, kita telah mengenal pemain utama dalam sistem ketatanegaraan kita. Namun, perlu kita ketahui bahwa apakah sistem pemerintahan kita hanya dijalankan oleh lembaga-lembaga yang ada di dalam konstitusi saja? Tentu tidak. Maka dalam diskusi kita hari ini, kita akan melangkah lebih jauh untuk mengeksploitasi materi baru yang tidak kalah krusial, yaitu tentang lembaga-lembaga negara yang dibentuk berdasarkan otoritas di luar dari Undang-Undang Dasar 1945, baik itu melalui undang-undang, peraturan pemerintah, hingga keputusan presiden. Maka muncul pertanyaan, mengapa lembaga-lembaga ini dibentuk? Dan apa bedanya secara hierarki serta kewenangan dengan lembaga yang kita bahas dari minggu sebelumnya? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Pertama, tentang dasar hukum. Landasan hukum lembaga negara yang dibentuk selain dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 adalah norma hukum yang menjadi sumber kewenangan pembentukan, tugas, dan fungsi suatu lembaga yang secara hierarki berada di bawah level konstitusi. Secara doktrinal, bahwa landasan hukum ini bersumber dari kewenangan delegasi, di mana konstitusi memberikan mandat kepada pembentuk undang-undang atau pemegang kekuasaan eksekutif untuk membentuk organ tambahan guna menunjang fungsi negara. Artinya bahwa legitimasi mereka tetap kuat karena undang-undang yang membentuknya merupakan produk hukum yang disepakati oleh DPR dan Presiden. Jadi, meskipun posisinya berada di luar batang tubuh konstitusi, eksistensi mereka adalah kebutuhan hukum yang sah dalam sistem pemerintahan modern kita. Selanjutnya, lapis-lapis lembaga negara. Rekan-rekan mahasiswa, sekarang kita masuk pada lapisan yang sering disebut sebagai lembaga negara independen atau secara teoritis dikenal dengan istilah statutory bodies. Apa maknanya? Bahwa lembaga-lembaga ini lahir bukan karena perintah langsung dari pasal-pasal di Undang-Undang Dasar 1945, melainkan lembaga ini dibentuk karena mandat undang-undang. Artinya bahwa pembentukan undang-undang melihat adanya kebutuhan mendesak untuk menciptakan organ baru guna menjalankan fungsi negara yang lebih spesifik, transparan, dan seringkali bersifat independen. Yang pertama ada lembaga yang dibentuk berdasarkan undang-undang. Lembaga ini dibentuk melalui proses legislasi antara DPR dan Presiden dan memiliki kedudukan hukum yang kuat sebagai lembaga penunjang. Lembaga tersebut diantaranya seperti lembaga KPK, Komnas HAM, Ombudsman RI, KPI, dan Bawaslu. Yang kedua adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah atau keputusan presiden. Lembaga ini dibentuk melalui otoritas eksekutif presiden untuk menjalankan fungsi teknis atau koordinasi tertentu, seperti Lemhanas, BNN, BNPT, dan KIN. Selanjutnya, karakteristik utama. Lembaga negara yang dibentuk di luar dari Undang-Undang Dasar 1945 biasanya bersifat independent state organ. Artinya bahwa mereka bekerja di luar pengaruh dari lembaga eksekutif, lembaga legislatif maupun lembaga yudikatif untuk menjamin objektivitas fungsi penunjang. Lembaga-lembaga ini umumnya bersifat sebagai lembaga sampiran. Jika lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 adalah organ utama yang menjalankan kekuasaan negara, maka lembaga di luar dari Undang-Undang Dasar 1945 ini memiliki fungsi sebagai organ pendukung yang memperkuat demokrasi. Biasanya lembaga ini berfungsi sebagai lembaga pengawasan, perlindungan atas hak warga negara atau penegakan hukum yang lebih spesifik dan independen. Selanjutnya, rekan-rekan mahasiswa,
Mari kita ambil contoh yang paling konkret, yaitu tentang lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang lebih kita kenal dengan KPK. Jika kita mencari kata KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi di dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, maka kita tidak akan menemukannya. Mengapa? Karena KPK adalah lembaga negara yang dibentuk di luar konstitusi atau yang kita sebut sebagai statutory body. Komisi Pemberantasan Korupsi ini adalah contoh utama lembaga negara yang tidak diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, namun memiliki peran yang sangat krusial. KPK lahir berdasarkan mandat undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Karena dibentuk oleh undang-undang, maka secara hierarki bahwa posisi KPK berada di bawah lembaga-lembaga yang disebutkan langsung dalam Undang-Undang Dasar 1945 seperti Presiden, DPR, maupun MK. Dalam hukum tata negara, bahwa KPK disebut sebagai State Auxiliary Body atau lembaga sampiran negara yang bersifat independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Selanjutnya, contoh lembaga negara non-konstitusional lainnya, yakni ada Ombudsman RI yang tugasnya adalah mengawasi pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara. Hal ini didasarkan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008. Selanjutnya ada Komnas HAM, lembaga mandiri yang setingkat lembaga negara untuk pengkajian dan pemantauan HAM, didasarkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Dan lembaga lainnya ada KPI, Komisi Penyiaran Indonesia, sebagai wujud peran serta masyarakat dalam penyiaran, didasarkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002. Selanjutnya, tentang State Auxiliary Body atau lembaga sampiran. Secara harfiah, auxiliary berarti tambahan atau pendukung. Dalam konteks kenegaraan, State Auxiliary Body adalah lembaga-lembaga negara yang dibentuk di luar struktur utama kekuasaan. Artinya bahwa lembaga ini dibentuk di luar dari kekuasaan lembaga eksekutif, legislatif maupun lembaga yudikatif. Lembaga ini dibentuk untuk menjalankan fungsi-fungsinya yang bersifat membantu, menunjang, ataupun mengawasi. Konsep auxiliary body atau lembaga sampiran ini muncul karena lembaga negara utama ini dianggap tidak lagi mampu merespon tuntutan publik akan transparansi. Sehingga, lembaga ini berfungsi untuk menunjang atau melengkapi sistem ketatanegaraan agar tercipta check and balance yang lebih efektif. Selanjutnya, dalam slide ini, rekan-rekan mahasiswa bisa melihat terkait perbandingan lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar dan lembaga negara yang dibentuk berdasarkan undang-undang. Kita bisa melihat dari aspek perbedaan dari lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar dan lembaga yang dibentuk berdasarkan undang-undang. Dari sumber kewenangannya, bahwa lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar ini mendapat mandat langsung dari konstitusi. Sedangkan lembaga negara yang dibentuk berdasarkan undang-undang ini dibentuk berdasarkan delegasi melalui undang-undang. Dari aspek legitimasi, bahwa lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar ini sangat tinggi dan bersifat permanen. Sedangkan lembaga yang hanya dibentuk berdasarkan undang-undang ini tergantung kemauan politik dari legislasi. Dan dari proses pembubarannya, bahwa lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar ini harus lewat amandemen Undang-Undang Dasar. Sedangkan lembaga yang dibentuk berdasarkan undang-undang cukup lewat revisi undang-undang saja. Contoh lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar yaitu seperti Presiden, DPR, maupun Mahkamah Konstitusi. Sedangkan lembaga negara yang dibentuk berdasarkan undang-undang ini seperti lembaga KPK, OJK, Komisi Yudisial. Selanjutnya, timbul pertanyaan mengapa lembaga tersebut tidak dimasukkan dalam Undang-Undang Dasar. Pertanyaan ini membawa kita pada pemahaman bahwa konstitusi sebuah negara idealnya bersifat the living konstitusional. Artinya bahwa ia harus kokoh namun tidak boleh kaku. Para pembentuk hukum kita sengaja menempatkan lembaga-lembaga tertentu di luar konstitusi
atau di level undang-undang dan peraturan pemerintah, hal ini bukan karena meremehkan fungsinya, melainkan demi menjaga efektivitas ketatanegaraan itu sendiri. Maka, setidaknya ada 4 alasan fundamental yang mendasari kebijakan hukum tersebut. Bahwa dalam hal ini negara harus lincah. Tantangan zaman berubah sangat cepat, sehingga negara butuh ruang untuk membentuk atau mengubah lembaga tanpa harus terhambat prosedur amandemen undang-undang yang rumit. Undang-undang lebih mudah dirubah untuk menyesuaikan dengan kebutuhan mendesak masyarakat dibandingkan harus mengamandemen undang-undang dasar. Yang kedua, yakni spesialis teknis. Artinya bahwa konstitusi hanya memuat prinsip-prinsip umum. Urusan yang membutuhkan keahlian khusus dan detail teknis diserahkan kepada lembaga di tingkat undang-undang agar pengelolaan negara tetap profesional. Maka fungsi seperti pengaturan perbankan atau penyiaran ini terlalu teknis jika dimasukkan dalam naskah konstitusi. Yang ketiga adalah melindungi independensi. Dengan berada di luar struktur birokrasi klasik, maka lembaga-lembaga ini memiliki jarak yang cukup untuk mengawasi kekuasaan secara objektif dan mandiri, memisahkan fungsi regulator dari kepentingan politik praktis di kabinet atau pemerintahan. Dan yang keempat adalah uji coba institusional. Dalam hal ini, biasanya lembaga baru seringkali bersifat eksperimental sebelum akhirnya diperkuat posisinya secara permanen. Maka pemerintah membutuhkan ruang untuk mengevaluasi efektivitas sebuah organ. Jika sebuah lembaga terbukti berhasil, maka ia dipertahankan. Jika tidak, maka negara dapat lebih mudah untuk merubahnya demi efisiensi. Selanjutnya, jumlah lembaga negara pasca reformasi. Dalam slide ini, kita bisa melihat jumlah lembaga negara yang ada dari masa ke masa, dari masa era Orde Baru, era reformasi, dan kondisi saat ini. Selanjutnya, pandangan pakar. Menurut Profesor Dr. Jimli Asyidiki, salah satu pakar hukum tata negara di Indonesia, beliau mengatakan bahwa keberadaan lembaga-lembaga independen ini merupakan kebutuhan nyata untuk menjamin hak-hak konstitusional warga di era demokrasi yang kompleks. Maksud dari pernyataan Profesor Dr. Jimli Asyidiki tersebut, ini berkaitan erat dengan pergeseran paradigma kekuasaan negara dari model klasik, yakni trias politika murni, menuju model demokrasi modern yang lebih partisipatif dan transparan. Rekan-rekan mahasiswa, hal ini juga menegaskan bahwa lembaga independen bukan sekedar aksesoris negara, melainkan mereka adalah kebutuhan mendesak agar demokrasi kita tidak hanya menjadi panggung bagi para elit, tetapi benar-benar berfungsi melindungi hak setiap individu melalui pengawasan yang profesional dan bebas intervensi. Rekan-rekan mahasiswa, dalam diskusi kita kali ini dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa lembaga negara yang dibentuk selain berdasarkan mandat langsung dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan perwujudan dari kewenangan delegasi, yang tujuannya adalah untuk merespon kebutuhan ketatanegaraan yang dinamis. Pemahaman mengenai hierarki landasan hukum ini sangat krusial, karena menentukan seberapa besar wewenang, batasan intervensi, serta mekanisme pertanggungjawaban lembaga tersebut dalam sistem demokrasi kita. Sebagai penutup diskusi perkuliahan kita hari ini, penting bagi kita untuk menyadari bahwa struktur ketatanegaraan kita bersifat dinamis dan akan terus berkembang seiring tuntunan zaman. Lembaga-lembaga negara yang kita pelajari hari ini, baik yang lahir dari undang-undang maupun peraturan presiden, adalah instrumen penting yang menjaga agar roda pemerintahan tetap berjalan di atas rel hukum dan keadilan. Demikian pemaparan materi dalam diskusi kita kali ini. Semoga rekan-rekan mahasiswa dapat memahami materi secara utuh. Dan terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe agar tidak ketinggalan untuk update materi-materi selanjutnya.